Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang dan masih diberikan nikmat kesehatan. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan umat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Purnama Abdullah dengan NIM 2521132. Nah, saya berasal dari kelas PTIK 6D dan jurusan PTIK. Kali ini, pada pembuatan video ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah jaringan nirkabel yang di dalamnya ada 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu antena jaringan komputer, yang kedua yaitu internet satelit, kemudian yang ketiga yaitu jaringan seluler. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu jaringan antena komputer. Jaringan antena komputer merupakan satu komponen yang sangat penting dalam sistem jaringan komputer nirkabel yang memungkinkan perangkat itu terhubung tanpa kabel. Jadi antara komputer dengan komputer lain itu bisa terhubung tanpa adanya kabel. Nah, pada materi jaringan antena komputer ini kita akan membahas yang namanya pengertiannya, kemudian jenis, fungsi, cara kerja, serta pemasangan dan penggunaannya. Nah, materi yang pertama itu pengertian antena jaringan komputer. Antena jaringan komputer adalah perangkat yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi nirkabel atau tanpa kabel. Nah, antena ini memungkinkan perangkat dari seperti komputer ataupun HP dan perangkat lainnya untuk terhubung itu tanpa menggunakan kabel fisik. Jadi dia bisa berkomunikasi antar perangkat itu tanpa menggunakan kabel yang saling terhubung. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu jenis-jenis antena jaringan komputer. Nah, sebetulnya ada beberapa jenis antena jaringan komputer. Masing-masing itu dengan karakteristiknya yang berbeda-beda dan kegunaan juga yang berbeda-beda. Nah, berikut akan saya jabarkan tentang beberapa jenis dari jaringan antena komputer. Yang pertama yaitu kita mengenal tentang antena omnidireksional. Nah, antena omnidireksional ini yaitu bisa mengirimkan dan menerima sinyal ke segala arah. Jadi dia bisa menerima sinyal dari arah manapun yang dia mau. Kemudian yang kedua yaitu dia itu bisa digunakan pada router WiFi untuk cakupan area yang luas dan merata. Jadi cakupannya itu tidak terbatas, jadi bisa jauh seperti itu. Nah, kemudian contohnya dalam antena ini merupakan sebuah tongkat yang bisa kita lihat di router. Nah, jadi cakupannya itu luas dan merata ke segala sisi. Dia bisa menerima ke segala arah. Kemudian yang kedua ada namanya antena direksional. Nah, dia itu juga mengirim dan menerima sinyal, tapi berbedanya dengan yang omni tadi, dia itu hanya satu arah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian digunakan untuk koneksi jarak jauh karena mampu memfokuskan sinyal ke titik tertentu. Jadi lebihannya dari yang tadi yaitu tadi mungkin cakupannya luas, kalau ini lebih luas lagi dan dia mengarah ke satu arah. Nah, kemudian contohnya itu kepada antena parabola. Nah, seperti parabola yang pernah kita lihat sebelumnya, seperti itu cara kerjanya. Nah, kemudian ada antena sektoral.
dia juga bisa mengirim dan menerima sinyal dalam sudut tertentu. Nah, biasanya antara 60 sampai 120 derajat. Nah, jaringan ini juga biasa digunakan sebagai hotspot atau stasiun basis seluler untuk cakupan area itu yang lebih terarah. Nah, yang keempat ada namanya antena parabola. Nah, antena parabola ini dia itu menggunakan reflektor parabola untuk memfokuskan sinyal. Kemudian dia itu bisa juga digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti 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 pada sambungan antar gedung. Jadi antar gedung dengan gedung lain itu dia dihubungkan dengan melalui jaringan parabola. Nah, setelah kita membahas tentang jenis-jenisnya, kita juga membahas tentang fungsi antena dalam jaringan komputer. Nah, antena jaringan komputer ini juga memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Nah, yang pertama itu meningkatkan kekuatan sinyal. Dengan memperkuat sinyal yang dikirim dan diterima, memungkinkan koneksi itu lebih cepat dan stabil. Jadi semakin kuat sinyal yang dikirim dan diterima, semakin stabil pula lah koneksi, atau lebih cepat pula lah koneksi itu tersampaikan antara dua perangkat yang saling terhubung. Kemudian yang kedua itu memperluas jangkauan. Jadi jangkauannya itu sudah tersebutkan di dalam jenis-jenis tadi, bahwasanya bisa terhubung perangkat itu dari jarak yang lumayan jauh, beberapa kilometer. Nah, seperti itu. Jadi antar perangkat itu bisa terhubung walaupun dia berada pada jauh. Kalau dia menggunakan jaringan antena komputer, dia bisa terhubung. Kemudian memfokuskan sinyal. Nah, tentu saja memfokuskan sinyal seperti contoh yang kedua tadi, bahwasanya sinyal itu bisa difokuskan kalau dia memiliki satu arah yang pasti. Jadi misalnya kita ingin berkomunikasi dengan orang jauh, asalkan kita memilih jenis yang tepat, itu bisa sinyal itu bisa langsung terhubung antara perangkat ke perangkat lainnya. Kemudian mengatasi hambatan dari hambatan fisik. Nah, contohnya seperti terhalang dinding. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya jika kita memakai HP ataupun smartphone yang terdapat kartu di dalamnya, tentu kalau kita berada di dalam ruangan yang ruangan tersebut terbuat dari semen atau memakai batu bata, pembangunannya tidak menggunakan kayu ataupun papan, itu rentan jaringannya itu lebih sulit digapai. Misal nih, kita memiliki wifi di dalam rumah. Wifi itu kita letakkan di ruang tamu, sedangkan di dalam kamar kita terletak jauh dari wifi tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dia tidak bisa menghambat fisik. Kalau yang memakai wifi itu bisa menghambat fisik. Jadi kalau kita bandingkan dengan wifi yang di dalamnya menggunakan rumah yang menggunakan taruhlah misalnya menggunakan bambu, kayu ataupun papan, itu wifi-nya bisa langsung tidak terhambat atau jaringannya itu tidak terganggu. Tapi kalau menggunakan tembok itu sangat terganggu, perbedaannya sangat signifikan sekali. Nah, berbeda kalau kita sudah menggunakan jaringan antena komputer, itu dia bisa mengatasi hambatan fisik. Mau dia apapun beton, maupun bambu, semen, batu bata, apapun yang menghalangnya, asalkan dia memantulkan ke satu arah dan ditangkap pula oleh satu arah, maka itu tidak akan menjadi masalah buat jaringan tersebut. Jadi apapun penghalangnya itu tidak akan mempengaruhi kestabilan kecepatan jaringan yang akan kita gunakan tersebut. Nah, kemudian kita masuk bagaimana cara kerja dari jaringan antena komputer ini. Nah, jaringan komputer bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik dan sebaliknya. Nah, dia itu memungkinkan komunikasi nirkabel antar perangkat. Nah, prosesnya itu dimulai ketika perangkat seperti router atau access point yang menghasilkan sinyal listrik yang berisi data. Nah, sinyal ini kemudian dikirim ke antena yang mengubahnya menjadi gelombang elektromagnetik melalui beberapa proses. Nah, pada suatu proses yang dikenal sebagai radiasi, gelombang elektromagnetik ini dia itu dipancarkan ke udara. Gelombang elektromagnetik itu dipancarkan ke udara.
Setelah itu dia itu bergerak dengan kecepatan cahaya menuju antena penerima. Jadi dia ke atas langsung ke penerima. Nah, ketika gelombang elektromagnetik ini mencapai antena penerima, nah antena ini menangkap gelombang tersebut dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini kemudian diproses oleh perangkat penerima seperti komputer ataupun smartphone atau memungkinkan mereka untuk menerima data yang akan dikirim. Nah, antena omnidireksional yang kita bahas pada jenis sebelumnya, dia itu memancarkan gelombang ke segala arah. Nah, dia itu cocok untuk cakupan area luas, sedangkan antena direksional itu dia fokus kepada satu arah saja. Nah, itu perbedaannya. Untuk meningkatkan jangkauan yang lebih kuat dan lebih cepat itu kita hanya butuh satu arah saja. Nah, dengan cara ini antena memungkinkan koneksi internet yang stabil dan cepat tanpa kita memerlukan kabel fisik. Nah, membuat komunikasi kita itu lebih fleksibel dan lebih efisien lagi. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai keunggulan menggunakan antena jaringan komputer. Nah, ada beberapa keunggulannya. Yang pertama yaitu koneksi stabil dan cepat. Nah, dengan antena yang tepat, koneksi internet menjadi lebih baik dan lebih cepat. Maksudnya, jika kita memiliki internet yang stabil, itu akan lebih cepat lagi dibandingkan internet yang lemot. Nah, kemudahan instalasinya. Nah, antena jaringan komputer ini juga mudah diinstalasi dan mudah digunakan bagi setiap kita yang mengerti tentang teknologi. Dia bisa juga digunakan di berbagai instansi pendidikan ataupun lainnya. Kemudian fleksibilitas. Nah, antena dapat digunakan di berbagai lingkungan di dalam maupun luar ruangan serta untuk berbagai keperluan seperti jaringan rumah, kantor, hotspot, publik dan lainnya. Jadi beberapa keunggulan yang telah disebutkan tersebut mana bahwasannya setiap jaringan antena komputer yang akan kita gunakan dia itu memiliki kelebihan yang dapat membuat kita lebih mudah lagi, baik itu dari segi pemakaiannya, baik dari segi itu jangkauannya, baik dari segi itu fleksibilitasnya, tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya. Contoh misalnya kita ingin terfokuskan pada satu arah saja. Nah, itu bisa saja kita memakainya. Cuman bedanya dengan berbagai arah, kalau dia satu arah itu dia juga menangkap satu saja dari jaringan satelit kemudian dibantulkannya ke pengguna. Berbeda dengan jaringan yang pertama tadi kalau omnidirectional tadi dia itu memakai ke segala arah, tapi jangkauannya tidak sejauh direksional tadi. Jadi jangkauannya mungkin dia segala arah, cuman jangkauannya tidak sejauh ke yang satu arah tersebut. Jadi kita sebagai user atau pengguna bisa lebih bijak lagi atau lebih bisa memilah lagi mana yang menjadi kebutuhan kita disesuaikan dengan kebutuhan atau yang kita inginkan. Itu dia materi dari internet jaringan antena komputer. Kita masuk ke submateri yang kedua yaitu internet satelit. Nah, internet satelit ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan akses internet dari berbagai lokasi ataupun dari seluruh dunia melalui satelit yang mengorbit di bumi. Nah, jadi ini sangat berguna bagi daerah yang terpencil atau wilayahnya itu yang terletak jauh dari infrastruktur atau pembangunan kabel atau jaringan seluler yang memadai. Nah, pada materi kali ini kita akan mengetahui tentang internet satelit, kemudian apa komponen utamanya, cara kerjanya, keuntungan dan kelemahannya, serta bagaimana aplikasinya. Nah, yang akan kita masuki pada saat sekarang ini adalah komponen utama dari satelit. Nah, jenis satelit ini yang pertama ada yang namanya
geostationary orbit geo. Nah, satelit ini berada pada orbit sekitar 35.000 km di atas ekuator bumi, tampak stasioner dari permukaan bumi. Karena kecepatan orbitnya yang disinkronkan dengan rotasi bumi, geo ini memiliki cakupan area yang sangat luas, mencakup sebagian besar benua ataupun lautan. Nah, namun jarak yang jauh ini menyebabkan latensi tinggi, biasanya sekitar 600 ms, yang dapat mempengaruhi aplikasi real time seperti panggilan video ataupun game online yang sering kita mainkan. Kemudian ada yang namanya medium earth orbit atau kita sebut singkat sebagai MEO. Nah, satelit MEO ini berada pada ketinggian antara 8.000 hingga 20.000 km. Mereka menawarkan sebuah kompromi antar latensi yang lebih rendah dibandingkan dengan geo, sekitar 120 hingga 250 ms, berbeda kalau tadi 600 ms. Nah, tetapi masih mampu mencakup area yang luas. Nah, MEO ini sering digunakan dalam navigasi global dan beberapa layanan internet satelit. Dan yang selanjutnya ada yang namanya low earth orbit atau kita singkat sebagai LEO. Nah, satelit LEO ini berada pada ketinggian antara 500 hingga 2000 km. Nah, satelit ini menawarkan latensi rendah dengan kecepatan tinggi. Dengan latensi ini yang mendekati internet terstruktur sehingga 20 hingga 40 ms. Namun, karena cakupannya yang lebih sempit, diperlukanlah banyak satelit untuk memastikan cakupan global. Konsistensi LEO ini seperti yang digunakan oleh Starlink, yang seperti marak dibicarakan orang-orang, dapat memberikan layanan internet yang lebih mirip dengan broadband terestrial. Nah, kemudian ada yang namanya selanjutnya itu stasiun bumi atau gateway station. Nah, di mana gateway station ini atau stasiun bumi adalah fasilitas di darat yang menghubungkan jaringan satelit dengan infrastruktur internet. Nah, ini adalah sebuah titik di mana data dari internet global diubah menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui satelit ataupun sebaliknya. Nah, stasiun ini biasanya terdiri dari antena parabola besar dan peralatan komunikasi yang lebih canggih untuk menangani volume data yang sangat besar. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya VSAT atau Very Small Aperture Terminal. Nah, VSAT ini adalah antena satelit kecil yang dipasangkan di rumah atau bisnis untuk mengirim dan menerima data dari satelit. Nah, VSAT itu sendiri memungkinkan pengguna akhir untuk mengakses internet satelit tanpa menggunakan atau memerlukan infrastruktur yang besar atau yang mahal. Nah, antara VSAT ini biasanya berdiameter antara 0,75 meter atau sampai dengan 2,4 meter saja, dan dapat dipasang dengan mudah atau atap halaman. Kemudian selanjutnya ada yang namanya modem satelit. Nah, modem satelit ini adalah sebuah perangkat yang mengubah data digital dari komputer atau perangkat pengguna menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui satelit, dan mengubah sinyal yang diterima dari satelit kembali menjadi data digital. Jadi dia seperti lingkaran, dia akan berputar terus siklusnya. Nah, modem ini juga berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dan sistem satelit, memastikan bahwasannya data itu dikirim dan diterima dengan benar. Baik, selanjutnya kita masuk ke keuntungan dari jaringan satelit tersebut. Nah,
Keuntungannya yang pertamanya cakupannya itu global. Nah, internet satelit ini memiliki kemampuan untuk menjangkau lokasi-lokasi yang terpencil dan daerah yang sulit diakses oleh jaringan kabel atau seluler. Nah, ini menjadikannya sebuah solusi yang ideal ataupun solusi yang sangat baik untuk wilayah pedesaan, pegunungan, pulau terpencil, dan area lainnya yang tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai. Seperti yang berada halnya di kampung saya. Kampung saya itu berada jauh dari jaringan internet. Maka sangat disarankan untuk memakai jaringan satelit ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya kecepatan instalasi. Nah, pengaturan sistem internet satelit ini dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan melakukan pemasangan infrastruktur kabel yang memerlukan penggalian dan konstruksi yang memerlukan waktu. Nah, antena ini juga dapat dipasang dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Memungkinkan kita itu bisa akses internet itu setelah pemasangan. Jadi akses internet itu telah tersedia jika telah melakukan pemasangannya, yaitu hitungan jam ataupun bisa hitungan hari. Kemudian mobilitas. Nah, internet satelit ini memungkinkan pengguna untuk mengakses internet di berbagai lokasi tanpa bergantung pada infrastruktur terstruktur. Nah, ini sangat berguna untuk pengguna yang sering berpindah lokasi seperti pelaut, pekerja lapangan, ataupun yang lain sebagainya. Nah, di samping kita membahas tentang kelebihannya, kita juga harus mengetahui kelemahan dari internet satelit ini. Nah, kelemahan yang pertama yaitu adanya latensi. Nah, salah satu kelemahan utama internet satelit ini adalah latensi, yaitu jeda waktu yang terjadi karena jarak yang harus ditempuh sinyal dari bumi ke satelit dan kembali. Nah, latensi ini sangat terasa pada satelit GEO yang dapat menyebabkan penundaan yang sangat signifikan. Dalam aplikasi real time seperti gaming atau video call, satelit Leo menawarkan sebuah latensi yang lebih rendah tetapi memerlukan satelit itu yang lebih kompleks. Nah, kemudian kelemahan yang kedua yaitu kondisi cuaca. Tentunya cuaca sangat berpengaruh pada internet satelit ini. Nah, cuaca buruk yang dihadapi seperti hujan badai ataupun hujan lebat itu juga menjadi salah satu kelemahan dari internet satelit ini. Nah, intervensi ini dapat menyebabkan penurunannya sebuah kualitas sinyal atau bahkan kita bisa kehilangan koneksi sementara. Seperti kartu yang sudah saya gunakan, jika terjadi hujan deras ataupun disertai petir, maka jaringan itu otomatis melambat. Bisa dipakai cuman tidak sekencang pada saat cuacanya bagus. Nah, seperti itu. Kemudian kelemahannya selanjutnya yaitu biaya. Nah, biaya pemasangan dan langganan internet satelit ini seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan internet yang terstruktur. Nah, peralatannya seperti antena dan modem satelit juga dapat bisa mahal dan biaya operasional satelit di orbit itu turut bisa menambah biaya layannya. Nah, jadi bisa tergolong mahal kalau seperti kita ini untuk menggunakannya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke aplikasinya dan penggunaannya. Jadi penggunaan itu yang pertama pada rumah dan bisnis di daerah terpencil. Nah, internet satelit menyediakan konektivitas di wilayah pedesaan atau yang terpencil atau yang tidak bisa terlayani oleh kabel atau jaringan seluler. Ini memungkinkan penghuni dan bisnis daerah tersebut untuk mengakses internet, melakukan komunikasi, dan menjalankan operasi bisnis dengan lebih efisien. Sama halnya dengan kelebihan yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian penggunaannya atau aplikasinya yaitu pada maritim atau penerbangan. Nah, internet satelit juga digunakan untuk menyediakan konektivitas di kapal laut ataupun pesawat terbang. Ini memungkinkan penumpang dan kru untuk tetap terhubung
mengakses informasi, dan menjalankan aplikasi penting selama perjalanan. Contohnya saja pada saat tambang minyak. Nah, di dalam tambang minyak itu kan banyak bangunannya dan banyak pun job desk-nya. Jadi setiap orang tidak mungkin berteriak, atau dia harus bisa menggunakan informasi yang ada di atasannya sehingga dia dapat bekerja pada tambang tersebut. Kemudian digunakan pada militer dan tanggap darurat. Nah, militer ini menggunakan internet satelit untuk komunikasi di medan atau daerah bencana. Nah, dalam situasi di mana infrastruktur itu mungkin rusak atau tidak ada. Nah, internet satelit memastikan bahwa komunikasi itu tetap berlangsung. Jadi mungkin bisa juga kita ibaratkan seperti tim SAR. Nah, bahwasanya kejadian kemarin yang menimpa orang-orang Agam, bahwasanya terkena longsor atau lahar dingin dari Gunung Merapi. Nah, pada saat itu pun tim SAR langsung dikerahkan dari berbagai penjuru. Namun sebagaimananya tim SAR ini harus tetap atau harus saling terhubung. Jika dia ingin selalu terhubung, dia harus menggunakan yang namanya jaringan satelit ini, internet satelit ini, agar bagaimana? Agar jika misalnya tim SAR ini dibagi atau dipencar ke beberapa tempat, misalnya ke ujung utara satu, ujung selatan satu, barat dan satu, kemudian timur satu. Kan tidak mungkin tim SAR yang utara, jika tim SAR utara menemukan adanya korban di sebelah sana, kemudian dia meneriakkan ke selatan. Nah, itu kan tidak mungkin sampai. Nah, dengan menggunakan internet satelit inilah tim SAR itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Sebenarnya menggunakan jaringan internet biasa saja sudah bisa, tapi seperti tadi, jika dia terhambat atau jaraknya terlalu jauh ataupun jaringannya, itu juga tidak bisa digunakan. Seperti kelemahan yang sudah saya sebutkan, bahwasannya cuaca juga berpengaruh pada jaringan tersebut. Nah, sama halnya seperti tim SAR mencari orang hilang yang di gunung. Nah, itu kasusnya sama juga menggunakan jaringan internet ini. Jadi tim SAR ini berbagi tempat atau berbagi lokasi, menyisir satu persatu lokasi yang mungkin pernah dijalani atau dipijak oleh si pendaki yang hilang ini. Saya juga menemukan atau pernah melihat artikel sebuah orang yang hilang di gunung. Kemudian tim SAR itu dibagi beberapa tempat. Dia itu terdiri dari satu regu. Seandainya masih belum temukan, dia akan memperbanyak regu lagi. Nah, tiap-tiap regu itu bisa terdiri dari beberapa orang di dalamnya, tidak hanya satu orang. Jadi tim SAR ini dipencar, 4 regu ini dipencar. Misal kita anggap saja satu regu itu terdiri dari 8 orang. Nah, jadi ada 4 regu, berarti 8 kali 4 adalah 32 orang. Jadi tidak mungkin kan orang pertama menemukan korban, dia berteriak ke orang 32. Jadi tidak mungkin seperti itu. Jadi dia harus menggunakan yang namanya internet satelit agar dia bisa berkomunikasi dengan tim SAR atau tim regu lainnya, supaya mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan korban. Jadi membuat tim regu lain itu tidak lagi mencari korban ini. Jadi regu tersebut bisa balik ke titik yang telah ditentukan sebelumnya. Maka itulah kegunaan dari internet satelit tersebut. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu jaringan seluler. Nah, jaringan seluler itu adalah sebuah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat itu bergerak seperti ponsel untuk berkomunikasi melalui sinyal radio dengan jaringan telekomunikasi. Nah, hal ini merupakan salah satu teknologi yang paling penting dalam komunikasi modern. Memungkinkan akses yang mudah dan cepat ke layanan suara, teks, dan data itu didapatkan di hampir dari mana saja. Nah, kemudian yang di dalamnya kita akan bahas yaitu komponen utama di dalam jaringan seluler ini. Yang pertama ada yang namanya menara seluler atau cell tower. Nah, menara seluler adalah struktur tinggi yang menampung antena
dan perangkat pemancar sinyal radio. Menara ini dirancang untuk mengoptimalkan jangkauan sinyal dengan menempatkan antena pada ketinggian yang cukup untuk mengatasi hambatan seperti bangunan dan pohon. Nah, fungsinya itu sendiri yaitu fungsi dari menara seluler ini untuk mengirim dan menerima sinyal dari perangkat seluler ke jaringan utama. Ini memastikan bahwa perangkat seluler dapat tetap terhubung saat bergerak di dalam area cakupan menara tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada namanya Base Transceiver Station atau BTS. Nah, BTS itu sendiri adalah sebuah peralatan di menara seluler yang berkomunikasi langsung dengan perangkat seluler. Nah, BTS itu juga terdiri dari antena, pemancar, penerima, dan perangkat pengolah sinyal yang dibutuhkan untuk mengelola komunikasi nirkabel antara perangkat seluler dengan jaringan itu sendiri. Nah, fungsinya itu BTS itu seperti penghubung perangkat seluler dengan jaringan intinya. Mengatur sinyal radio juga fungsi dari hal tersebut dan memastikan transmisi data yang efisien antara perangkat dan jaringan. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya Base Station Controller atau BSC. Nah, BSC itu sendiri adalah komponen yang mengontrol beberapa BTS dalam area geografis tertentu. Nah, Base Station Controller atau BSC itu sendiri dia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya radio seperti alokasi frekuensi dan daya transmisi. Nah, fungsi dari BSC itu sendiri yaitu untuk mengatur antar perangkat BTS itu sendiri dan memastikan bahwa panggilan dan sesi data tidak terputus saat pengguna bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya Mobile Switching Center atau MSC. Nah, MSC itu sendiri adalah pusat kontrol utama dalam jaringan seluler. Nah, MSC ini mengelola fungsi switching, yaitu mengarahkan panggilan dan data ke tujuan yang benar, baik itu ke perangkat seluler lain ataupun jaringan publik lainnya ataupun internet lainnya. Nah, fungsinya itu sendiri MSC ini mengelola panggilan. Dia bisa mengelola panggilan, mengelola pesan teks, dan layanan data lainnya. Nah, ini juga mengatur fungsi roaming, memungkinkan pengguna untuk menggunakan jaringan saat berada di luar area jangkauan MSC asal mereka itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu Home Location Register atau disingkat HLR. Home Location Register. Nah, HLR itu sendiri adalah database pusat yang menyimpan informasi tentang pelanggan jaringan. Nah, fungsi dari HLR itu sendiri adalah menyimpan data permanen tentang pelanggan, termasuk informasi tentang layanan yang disediakan, profil pengguna, dan status langganan. Kita masuk ke teknologi jaringan seluler itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya 1G, yaitu first generation. Nah, 1G ini merupakan teknologi yang pertama dan kegunaannya itu hanya mendukung panggilan suara saja. Nah, kelemahannya kualitas suara itu rendah, tidak aman, dan kapasitasnya itu masih terbatas. Kemudian ke 2G atau second generation. Nah, second generation ini merupakan teknologi digital pertama. Nah, dan kegunaannya itu untuk mendukung SMS dan MMS. Nah, keunggulannya itu sendiri, kualitas suara lebih baik, lebih aman, dan lebih tinggi.
daripada 1G sebelumnya. Nah, teknologi utamanya yaitu GSM, yaitu Global System for Mobile Communication. Yang ketiga ada yang namanya 3G atau Third Generation. Nah, Third Generation ini memperkenalkan data dengan berkecepatan tinggi. Nah, kegunaannya itu sendiri untuk mendukung internet, video call, dan aplikasi data lainnya. Nah, sedangkan keunggulannya itu sendiri, kecepatan datanya lebih tinggi. Nah, kualitas panggilannya lebih baik. Nah, di samping itu, komponen utamanya itu seperti UMTS atau Universal Mobile System. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya 4G yang biasa kita gunakan saat sekarang ini. Nah, 4th generation atau 4G ini merupakan teknologi yang lebih cepat dan efisien. Gunanya itu sendiri yaitu mendukung streaming video HD, aplikasi data intensif, dan seperti manfaat yang dapat kita gunakan pada saat sekarang ini. Nah, keunggulannya itu sendiri yaitu kecepatan datanya lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Kemudian teknologi utamanya yaitu LTE atau Long Term Evolution. Nah, yang kelima ada yang namanya 5G atau Fifth Generation. Nah, Fifth Generation 5G ini sudah mulai marak pada saat zaman kita sekarang ini. Nah, teknologi ini terbaru dengan kecepatan dan kapasitas sangat tinggi. Nah, kegunaannya juga untuk mendukung IoT atau Internet of Things, kendaraan otonom, AR atau VR yang marak dibicarakan sekarang ini. Nah, keunggulannya itu sendiri, kecepatan datanya sangat tinggi. Nah, kemudian kapasitasnya itu besar. Nah, teknologi utama yang dia pakai yaitu mmWave, Massive MIMO atau multi input multiple output. Nah, baik. Kemudian kita membahas tentang kelebihan dari jaringan seluler itu. Nah, yang pertama adanya mobilitas. Nah, mobilitas ini bisa memungkinkan bahwa komunikasi tanpa kabel dan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan cakupannya itu jaringannya itu luas, jadi tidak terbatas kalau kita memakai jaringan tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya kelebihannya konektivitas global. Nah, tentu saja kita bisa berhubungan dengan orang luar manapun asalkan kita memakai yang namanya jaringan seluler. Misalnya seperti kita memiliki teman orang Malaysia. Asalkan kita memakai jaringan seluler dan orang Malaysia tersebut memakai jaringan seluler, operatornya boleh beda, maksudnya kartunya boleh beda, kita bisa tetap terhubung satu sama lainnya. Data yang kita kirimkan akan bisa diterima oleh teman kita yang di Malaysia, dan data yang dikirimkan oleh teman kita yang di Malaysia akan dapat diterima oleh kita. Nah, syaratnya itu dua-duanya harus mengaktifkan yang namanya jaringan seluler di tempatnya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga adanya fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini mendukung berbagai jenis layanan seperti panggilan suara, SMS, dan data internet. Nah, sama halnya seperti yang tadi, kita tidak hanya melakukan pengiriman data, kita juga bisa melakukan panggilan suara, atau kita bisa melakukan SMS kepada mereka. Nah, seperti itu. Setelah itu adanya kekurangan dari jaringan seluler ini sendiri. Yang pertama keterbatasan cakupan. Nah, keterbatasan cakupan berbeda dengan area ya. Jadi kalau cakupan ini kualitas sinyalnya dapat terganggu di daerah terpencil atau di dalam bangunan tertentu. Misal kita tinggal di sebuah pedesaan yang dimana pedesaan tersebut belum terbangunnya tower. Nah, otomatis jaringan kan akan sulit sampai di situ. Seperti halnya di kampung saya. Dulu sebelum ada tower, di kampung saya hanya dapat memakai jaringan Telkomsel saja. Nah, dan menggunakan Telkomsel itu sendiri hanya dapat bekerja pada H+ atau H+ tersebut bisa kita ibaratkan seperti yang tadi, itu 3G lah H+ tersebut. Nah, seiring berkembangannya waktu, desa kampung saya pun maju, akhirnya di sana dipasang tower. Akhirnya jaringan
apapun kartu yang dipakai di kampung saya tersebut bisa mencapai jaringan 4G LTE. Samanya dengan bangunan tertentu tersebut. Jadi kalau kita misalnya di dalam bangunan atau di dalam yang ruas jaringan tersebut tidak keluar, itu bisa menghambat jaringan tersebut, sehingga jaringan tersebut tidak secara maksimal atau optimal dalam menjalankan perannya. Kemudian ada yang namanya interferensi. Sinyal dapat terganggu oleh kondisi cuaca, bangunan, dan perangkat elektronik lainnya. Nah, tidak jauh dari kasus saya belakang ini terjadinya pemadaman mati lampu secara bergilir akibat adanya beberapa masalah yang bisa mengakibatkan lampu listrik itu harus dimatikan, karena jika lampu tersebut hidup maka akan mengganggu operasi mereka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi beberapa hari yang lalu di sekitar rumah saya itu terjadi pemadaman bergilir. Durasinya itu cukup panjang. Nah, tentunya kalau kita memakai jaringan seluler, otomatis jaringan tersebut akan kena atau akan berdampak ke jaringan tersebut. Nah, kemarin saya tidak bisa mengakses sama sekali internet ataupun mengirimkan pesan WA, melihat sosial media lainnya, ataupun mengirim pesan lainnya. Itu sama sekali tidak bisa, dan jaringan saya otomatis menjadi E. Nah, jaringan ini kan paling bawah nih. Jadi saya tidak bisa mengirimkan pesan, apapun yang saya lakukan dengan menggunakan internet itu tidak bisa sama sekali, karena pengaruh kelistrikan atau lampu sedang mati pada saat itu. Kemudian yang terakhir, keamanan. Nah, meskipun ada peningkatan keamanan, jaringan seluler masih rentan terhadap serangan dan pelanggaran privasi. Nah, mungkin saja pada jaringan seluler ini adanya mungkin beberapa pihak yang menyalahgunakan dengan pemakaian jaringan seluler itu sendiri. Pada saat mengikuti workshop kemarin, saya workshop kemarin atau seminar kemarin, saya telah diberi beberapa materi oleh pemateri bahwasannya serangan ke sistem itu tidak hanya melalui peratasan akun saja, atau tidak melalui bagaimana dia cara menghacking sebuah database kita, atau dia masuk ke dalam mencuri data kita. Sekarang melalui jaringan saja para hacker atau hacker-hacker jahat tersebut sudah bisa mengambil data kita itu melalui jaringan internet. Jadi sudah tidak kita pungkiri bahwasannya penggunaan jaringan seluler ini tergolong menengah aman ke bawah. Namun beda halnya dengan menggunakan WiFi. Seperti yang kemarin saya tangkap oleh pemateri, bahwasannya lebih aman kita menggunakan jaringan sendiri daripada jaringan WiFi, karena pada dasarnya jaringan WiFi itu memiliki akses data kontrol oleh satu orang, bisa dikontrol oleh satu orang. Nah, satu orang tersebut bisa melihat berbagai data di dalam HP kita masing-masing. Contohnya, saya pemilik WiFi, saya bisa saja mungkin melihat data orang dengan menggunakan cara-cara tertentu. Nah, mungkin itu tidak untuk ditiru. Tapi beda halnya kalau kita menggunakan jaringan sendiri, itu masih dibilang cukup tergolong aman dibandingkan kita memakai WiFi di tempat umum. Bisa saja di tempat umum itu kita tidak mengetahui, kita misalnya sedang membuka M-Banking. Nah, otomatis kalau kita memakai M-Banking, kita memakai WiFi di sana, otomatis data kita itu bisa otomatis terlacak oleh orang-orang yang mempunyai niat jahat. Maka dari itu, saya menyarankan bahwasannya jika kita menggunakan aplikasi yang bersifat intens atau bersifat data-data pribadi, apalagi keuangan, itu lebih saya sarankan menggunakan jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini lebih better atau lebih safety dibandingkan kita menggunakan jaringan WiFi itu sendiri. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, perbuatan ataupun kelakuan saya yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.